Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri SMK Negeri SMK Negeri 1 Pracimantoran yang Bapak sekaligus mentor Bapak Rizkianto Sarjana Pendidikan. Di sini saya ingin menyampaikan untuk seminar orientasi P3K. Nah, ini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adi Hendro Saputro, SPD. Untuk saya ini mengampu mapel bahasa Jawa seperti Bapak Pujono. Unit kerja saya di SMA Negeri 1 Pracimantoro. Sebenarnya saya bukan SK-nya bukan bahasa Jawa tapi seni budaya seperti Bapak Setio Pramono. Tapi karena adanya kemarin itu bahasa Jawa seni budaya, maka tidak ada lowongan bahasa Jawa, maka saya masuknya ke seni budaya. Pertama saya ditempatkan di ujung sebelah kulon, yaitu di daerah Kendal, Bapak, daerah Patean Kendal, sekitar 4 jam dari sini. Untuk ini saya ingin menyampaikan itu antara hasil yang saya dapatkan selama beberapa hari ini, yaitu orientasi dengan Zoom Meet. Untuk RHK, nah ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang rencana hasil kerja, yang kedua adalah rencana hasil kerja intervensi yang pertama ya Pak, yang kedua itu rencana hasil kerja, yang ketiga aspek, yang keempat ini indikator kinerja individu, terus yang kelima target, keenam kegiatan dan tahapan serta output kegiatan yang akan disampaikan. Untuk rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, yang pertama adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Yang kedua, terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Dan untuk rencana hasil kerja, yaitu yang pertama adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Yang pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Ini aspeknya, kualitas dan waktu. Nah, untuk indikator kerja individu, yaitu jumlah dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSSP. Terus yang kedua adalah presentasi capaian dokumen perangkat. Dan ketiga adalah ketepatan waktu yang dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa, ada dokumen, satu dokumen, terus presentasi ada 100% dan lama waktu itu 12 bulan. Nah, ini ada yang pertama adalah kegiatannya membuat prota, promes, ATP, lajeng modul ajar serta menyusun bahan ajar. Nah, untuk output kegiatan yaitu tersusunnya perangkat pembelajaran. Dan yang kedua adalah terlaksananya pembelajaran. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, saya menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan kalender akademik, terutama saya dengan maksimal. Nah, ini untuk yang kedua.
itu terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Rencana hasil kerjanya yaitu perencanaan berdiskusi menentukan kesepakatan kelas sebagai bentuk disiplin positif dalam pembelajaran. Yang kedua adalah melaksanakan kesepakatan kelas. Yang ketiga adalah evaluasi hasil belajar. Tahapannya itu menyusun kesepakatan kelas berbagai bentuk disiplin positif. Yang pertama adalah sosialisasi disiplin positif kepada siswa. Nah, yang kedua adalah membentuk kelompok. Jadi di kelas kita membentuk kelompok serta kesepakatan kelas sesuai dengan jumlah kelompok tersebut. Nah, setelah itu menyusun hasilnya dan menempelkan hasil dari kesepakatan kelas tersebut, kita tempelkan di masing-masing kelas. Nah, outputnya nanti terusannya kesepakatan kelas dalam pembelajaran. Yang kedua adalah terlaksananya kesepakatan kelas dalam pembelajaran. Yang ketiga terlaksananya evaluasi pembelajaran. Nah, untuk nilai berakhlaknya mengajak anak berdiskusi menentukan kesepakatan kelasnya serta mengajak siswa dalam mentaati kesepakatan kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Mohon memperkenalkan diri. Nama saya Herianto, Sarjana Pendidikan Islam dari SMA Negeri 1 Pracimantoro. Langsung saja untuk pertanyaan pada kesempatan hari ini. Apa pengaruh kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran? Mungkin itu, monggo Pak Adi untuk bisa menjawab. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri atas pertanyaannya. Untuk pengaruhnya terhadap kesepakatan kelas, yaitu kesepakatan kelas dalam pembelajaran, kita menerapkan kesepakatan kelas ini antara siswa dengan guru, yaitu tidak ada intinya penekanan. Karena yang membuat kesepakatan yaitu siswa itu sendiri. Saya ambil contohnya seandainya siswa itu membuat kesepakatan untuk tidak datang terlambat. Nah, pasti siswa yang membuat kesepakatan sendiri, terus nanti dia juga akan membuat konsekuensinya sendiri. Jadi otomatis dia akan dengan kesadaran sendiri akan membuat dari hatinya, maksudnya keluar dari hatinya, bukan dari paksaan dari orang lain. Jadi seperti itu. Atau yang lain mungkin tidak akan ramai di dalam kelas atau tidak akan main HP di dalam kelas, dan jika akan main HP mungkin siap disita atau ditegur dari guru tersebut. Demikian yang mungkin dapat yang kurang puas, mungkin Bapak Kristianto bisa menambahkan atau mengkritik dari pemaparan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Adindro. Menanggapi yang pertama tadi berdasarkan pertanyaan dari Pak Herianto ya, tentang kesempatan kelas dan sudah dijawab. Di sini saya hanya menambah saja. Jadi kesepakatan kelas dibuat oleh seorang guru kepada siswa di dalam kelas itu biasanya dimulai di dalam tahun pelajaran baru atau awal semester ya. Karena itu merupakan sebuah komitmen dari anak terhadap guru mapel atau guru yang mengajar di kelas tersebut. Dan ini tidak
Mungkin dalam satu guru itu memperbolehkan FP karena memang diperlukan, tapi kadang ada yang tidak karena memang tidak diperlukan dan sebagainya. Intinya dalam kesempatan kelas ini memang melatih anak untuk secara mandiri bertanggung jawab terhadap sebuah kebijakan atau aturan mereka yang membuat. Tetapi walaupun mereka membuat juga tidak bisa kita biarkan semaunya, ya, tetap ada batas rambu-rambu yang istilahnya membreakdown daripada kode etik sebagai siswa. Dan di sini tugas guru adalah untuk memandu, mendampingi, memfasilitasi anak di dalam membuat kesepakatan kelas. Jadi tidak sepenuhnya serahkan ke anak semua. Itu pasti akan ada rambu-rambu untuk kita mendampingi, memfasilitasi dan memberikan istilahnya panduan bagaimana aturan yang bisa dilaksanakan atau yang bisa termasuk di dalam kesepakatan kelas. Itu saja tambahan. Kemudian untuk yang ini masalah teknik ada dua hal, yang tadi satu, yang kedua ini betul masih dibuka, ya. Ini tadi kan di dalam kolom terakhir ada penerapan berakhlak, ya. Jadi jangan harus lebih bisa membuat spesifik dalam pendidikan nilai berakhlak dari layanan pemberian layanan, ya. Kemudian ada adab dan sebagainya, ditentukan mengajak anak berguru menentukan kesepakatan kelas itu dalam nilai berakhlaknya itu mana yang dominan. Nah itu ini kan tadi kalau lihat kan dari awal seperti itu, ya. Jadi harus sama dengan teman-teman yang tadi, ya. Kemudian mengajak siswa dalam mentaati kesepakatan kelas itu di dalam nilai berakhlak itu termasuk yang mana nilainya, ya. Jangan di secara umum, ya. Seperti itu. Itu aja tambahan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.